Saya meneliti di kantor pelayanan perizinan Kabupaten Tasik dengan Kota Tasik waktu itu. Yang keenam, sampelnya bersifat representatif atau perwakilan. Nah, ini contoh yang tadi. Contoh populasinya adalah kakak 1000. Saya juga nggak sanggup kalau harus menyebarkan angket ke 1000 orang, kecuali punya anggaran khusus gitu ya. Dan diperoleh dengan menggunakan bisa. Nah, berikutnya menentukan sampel ya. Sampelnya bersifat representatif. Sampel itu bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan persentase, atau tabel populasi sampel. Kalau tabel populasi sampel itu adanya di buku statistika, ya. Termasuk di buku Siogono begitu. Itu sudah ada, sudah baku itu. Kalau populasinya 1000, misalnya dengan ada persentasenya, ada 1%, ada 5%, ada 10%, itu sudah ada. Ya. Nah, tinggal pilih apakah boleh dengan rumus, misalnya ada rumus Lovin, ada Burhan Bungin, ada Taroyamani, dan sebagainya. Ada dengan persentase. Kalau persentase misalnya saya mengambil 10% dari 1000 berarti 100. Saya mau mengambil 20% dari 1000 berarti 200. Boleh. Atau melihat tabel populasi ini. Gitu ya. Nah, serta telah ditentukan sebelum pengumpulan data. Jadi ketika sudah ada judul, sudah kebayang judul ini populasinya ini. Ya. Paling tidak nanti dari populasi baru diambil sampel. Cara menentukan sampelnya ini bisa dengan 3 cara, pilih salah satunya. Dengan rumus, dengan persentase, dengan atau tabel populasi. Rumus didapatkan di mana? Ya, ini maaf saya tidak bisa jelaskan di sini ya. Supaya teman-teman cari juga di buku seperti apa menentukan. Ada cari kalau di pokok bahasan itu, sebuah pokok bahasan itu tentang populasi dan sampel. Ya. Termasuk di situ ada contohnya. Lalu berpikir, yang ketujuh, berproses secara deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Ya. Yakni dari penetapan variabel atau konsep, kemudian pengumpulan data dan menyimpulkan. Selanjutnya, dari bentuk sajian data, penelitian kuantitatif berupa angka atau tabel, sajiannya. Ya. Lalu yang kesembilan, dari segi definisi operasional, penelitian kuantitatif menggunakannya. Nanti kita contoh definisi operasional atau operasionalisasi variabel. Kemudian dari segi analisis data, penelitian kuantitatif dilakukan di akhir pengumpulan data dengan menggunakan perhitungan statistik. Jadi kalau kita punya sampel 100 responden gitu ya, ada 100 orang yang akan dibagi angket oleh kita. Nah, itu harus nunggu dulu selesai. Kalau 100 tunggu dulu selesainya terkumpul dulu. Nah, dulu waktu saya skripsi sama saya kuantitatif ya. Dulu saya penentuan sampelnya menggunakan persentase kalau tidak salah. Jadi dulu ceritanya saya hanya 70 ya, hanya 70 sampelnya. Jadi saya targetkan dalam seminggu tuh, 2 hari untuk menyebarkan angket, 2 hari biarkan mereka mengisi, 2 hari untuk kita tarik kembali. Nah, kalau dalam konteks ini, disinilah kuantitatif memang bisa lebih cepat. Tapi pengolahan datanya harus terkumpul dulu yang tadi saya sebut 70 orang itu ya, 70 angket itu harus ketarik dulu. Baru nanti ditabulasi gitu ya. Oke, saya lanjut dulu lah pelan-pelan ya. Memang agak berat. Yang ke-11, dari segi instrumen metode kuantitatif, instrumennya adalah angket atau kuesioner. Nah, jadi instrumen penelitian dalam kuantitatif itu adalah angket. Beda dengan kualitatif. Kalau instrumen penelitian dalam kualitatif itu adalah orangnya, penelitinya sendiri. Nah, kalau dalam kualitatif, pengumpulan data dan pengolahan bisa dilakukan bersamaan, analisis data itu sambil terjun ke lapangan. Gitu ya. Tidak harus menunggu selesai dulu semuanya. Kalau kuantitatif harus menunggu dulu. Yang ke-12, dari segi kesimpulan, penelitian kuantitatif sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil perhitungan atau analisis statistik. Jadi kalau ada rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian, ya, lalu pertanyaan penelitian itu dijawab oleh hipotesis sebagai jawaban sementara, dan kalau berujung dengan kesimpulan, ya, bab 5 itu kesimpulan tuh. Kesimpulan itu adalah sebagai jawaban akhir. Ya. Jadi ada rumusan masalah, pertanyaan penelitian, ada jawaban sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena untuk dibuktikan melalui proses penelitian. Lalu jawaban akhirnya adalah berupa kesimpulan.
Dan kesimpulan itu ada bab tersendiri, bab 5 biasanya. Bab 5 itu kesimpulan dan syarat. Karena di sini disebut bahwa dari kesimpulan, penelitian kuantitatif sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil perhitungan atau analisis statistik. Jadi kalau ingin meneliti apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh, nah kita bisa menyimpulkan ada hubungan, ada pengaruh itu nanti. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan hasil perhitungan statistik. Ya, rata-rata teman-teman tuh saya takut dengan statistik. Padahal enggak juga, ya. Karena saya mengalami di dua metode itu. Kalau waktu saya skripsinya dua variabel kuantitatif, ya, kuantitatif ini apanya deskriptif. Ya. Lalu ketika tesis kuantitatif komparatif, ketika S3 kualitatif fenomenologi, gitu ya. Berikutnya, nah ini sebagai tambahan dari kejelasan unsur bahwa penelitian kuantitatif itu tujuan, pendekatan, subjek, sumber data sudah mantap dan rinci sejak awal. Ya. Maksudnya apa? Ketika sudah diketahui judul, ini bisa diketahui populasinya, bisa diketahui sampelnya. Kalau sudah ditentukan sampelnya tidak boleh berubah. Berubah itu kan bisa bertambah atau berkurang, tidak boleh. Kalau tadi contohnya populasinya 1000, lalu dari 1000 itu dibuat sampel, sampel ini bagian dari populasi, ya. Lalu sampelnya didapatkan 100, maka 100 orang itulah yang nanti akan diberi angket. Itu tidak boleh dilebihi, tidak boleh dikurangkan. Kenapa? Karena tadi menentukan sampel bisa dengan 3 hal, ya, dengan rumus, dengan persentase, dan dengan tabel populasi sampel. Lalu yang kedua, langkah penelitian. Segala sesuatu direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Yang ketiga, sampel dan populasi. Ini dapat menggunakan sampel dan hasil penelitiannya diberlakukan untuk populasi. Maksudnya bagaimana? Saya kembali ke contoh yang 1000 dan 100. Kita punya sampel, punya populasi 1000. Ya. Tadi dari contoh tadi lah judul kinerja pemerintah desa, ya. Saya meneliti kinerja pemerintah desa Cikadongdong tadi misalnya. Jumlah penduduknya ada 5000 sekian. Wah, banyak nih. Dari jumlah penduduk itu yang saya jadikan populasinya adalah jumlah kakaknya. Karena penduduk itu kan campuran, ya. Dari anak-anak, bayi, sampai nenek-nenek ada tuh. Nggak mungkin bayi nenek-nenek dikasihkan. Maka yang paling memungkinkan adalah kakak kepala keluarga. Katakanlah jumlah kepala keluarganya 1000. Dari 1000 nggak mungkin semuanya. Yang bagus itu memang kalau di kuantitatif itu populasinya 1000, 1000-1000-nya dikasih. Ya, kalau kita bisa. Karena kalau dalam kuantitatif, ketika jumlah sampel semakin mendekati jumlah populasi, maka itu dianggap kuat untuk menggeneralisir, untuk menyimpulkan. Nah, kalau tidak bisa, saya kembali contoh, populasinya kita punya 1000, lalu kita sampelnya ada 100. Yang 100 itu bagian dari yang 1000 kan, diambil dari yang 1000. Nah, ceritanya ketika yang 100 ini hasilnya A, maka A ini bisa diberlakukan untuk yang 1000. Itu namanya generalisasi, ya. Ini disebut dapat menggunakan sampel dan hasil penelitiannya diberlakukan untuk populasi. Jadi kalau Anda mendengar generalisasi itu adalah memberlakukan hasil penelitian. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Dari 1000 diambil 100, ternyata setelah diteliti 100 ini hasilnya A. Maka A ini berlaku bagi yang 1000 juga. Kenapa? Karena yang 100 itu diambil dari yang 1000. Karena yang 100 itu bagian dari yang 1000. Sehingga hasilnya bisa diberlakukan untuk yang 1000 itu. Bisa dipahami maksudnya? Kalau ada pertanyaan sampai sini silakan. Ini pada diam, belum sarapan, masih ngantuk, belum mengerti. Kalau bertanya tidak perlu sungkan, tidak perlu disuruh-suruh, ya. Termasuk di WAG tuh, kalau saya kirim di GC kan, untuk pertanyaan silakan sampaikan di WAG. Nggak ada yang merespon itu. Bingung saya. Jadi apapun pertemuannya, mau Zoom, mau GC misalnya, karena ini masih situasi pandemi, ya,
saya berharap ini tidak mengurangi kehidmatan kita di dalam proses